Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anjeli Salma, NIM 202020201066. Saya berasal dari kelas PGMI 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah materi IPA MI dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Afandi, Magister Pendidikan Islam. Baiklah, pada percobaan ini saya akan melakukan eksperimen sederhana mengenai penerapan hukum Archimedes pada telur yang melayang, telur tenggelam, dan telur yang terapung. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya saya akan melaksanakan eksperimen ini. Yang pertama, alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada 1 pak garam. Kemudian ada sendok yang akan digunakan untuk mengaduk, 3 buah gelas, 3 butir telur, dan juga air. Selanjutnya langkah-langkah eksperimen. Baiklah, langkah-langkah untuk melakukan eksperimen ini. Yang pertama, masukkan air ke dalam gelas. Ukurannya sama ya. Kemudian selanjutnya memasukkan telur ke dalam gelas. Yang gelas yang pertama kita masukkan. Kemudian masukkan ke dalam gelas yang kedua, kita masukkan telur. Dan ditambah dengan garam. Pada gelas yang kedua ini kita tambahkan kurang lebih 2 sendok garam ya. Kemudian kita aduk. Kemudian yang ketiga kita masukkan telur dan tambahkan garam dengan jumlah yang cukup banyak, kurang lebih 3 sendok garam. Kita aduk. Baiklah, dari hasil eksperimen yang telah kita lakukan tadi, kita dapat lihat hasilnya. Pada gelas yang pertama kita lihat telurnya itu tenggelam. Mengapa telur ini tenggelam? Telur pada gelas pertama tadi tenggelam karena massa jenis dari air itu lebih besar daripada massa jenis dari telur. Kemudian pada gelas yang kedua kita dapat lihat telurnya itu melayang atau hanya kelihatan sedikit yang keluar. Mengapa telur tersebut melayang? Telur yang kedua tersebut melayang. Hal tersebut terjadi karena massa jenis air itu sama dengan massa jenis telur. Mengapa bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena massa jenis air telah ditambah dengan garam, di mana massa jenis garam itu nilainya lebih besar daripada massa jenis telur. Hal itulah yang menyebabkan ketika garam dicampur dengan air, maka menyebabkan massa jenis airnya menjadi bertambah sehingga telurnya pun memiliki massa yang sama dengan air tersebut. Kemudian pada gelas yang ketiga kita dapat lihat telurnya menjadi terapung. Kita lihat kan di atas banyak yang keluar, itu artinya telurnya menjadi terapung. Telur ini menjadi terapung karena telur pada gelas
Ketiga ini terapung terjadi karena massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenis telurnya. Karena saat kita mencampurkan air dengan garam, garam yang kita masukkan itu jumlahnya cukup banyak, sehingga massa jenis garam yang tercampur dengan garam air tersebut membuat air memiliki massa jenis yang besar juga, yang menyebabkan massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenis telur, sehingga telurnya menjadi terapung. Baiklah, dari percobaan yang telah kita lakukan tadi mengenai telur yang melayang, telur tenggelam, dan telur mengapung, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa telur akan melayang ataupun tenggelam apabila dimasukkan ke dalam air yang dicampur dengan garam. Mengapa? Karena air yang awalnya memiliki massa jenis yang sedikit, kemudian kita tambah dengan garam, maka dia akan bertambah massa jenisnya. Karena massa jenis garam itu lebih besar daripada telur. Hal itulah yang menyebabkan massa jenis air menjadi bertambah, dan apabila bersama dengan telur, sehingga massa jenis air sama dengan massa jenis telur, ataupun massa jenis air akan lebih besar daripada massa jenis telur karena pengaruh dari garam tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hukum Archimedes yang mengatakan bahwa jika suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan terangkat ke atas, yang sama besarnya dengan zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Baiklah, sekian eksperimen sederhana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata ataupun tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Muhammad Apandi, Magister Pendidikan Islam, saya mengucapkan terima kasih atas tugas ini, karena dengan tugas ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan saya. Dan kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Akhir kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.